Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pasti kawan-kawan sekalian juga bertanya-tanya, siapa toh kakak bertiga ini yang muka-mukanya kok pada sangar-sangar. Nah, untuk itu ada baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Martin dan teman saya yang bermain gitar namanya Willy, dan yang mendampingi saya sebagai MC Kak Kian. Hai. Oke, sudah dulu untuk kenal-kenalnya. Nanti kalau mau kenalan lebih jauh lagi bisa kita ketemu saat offline ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Yuk Kak Willy, yuk. Sekarang tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa pembuka agar ibadah kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan hikmat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, sekarang yang bertugas untuk membawakan doa Kak Kian, jadi saya persilahkan untuk membawakan doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji serta kami muliakan dalam kehidupan kami. Pada saat sore ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Kami minta tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Mengampuni kami karena dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami datang dan berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kori. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Halo, selamat sore kekasih Kristus. Mari kita saat ini bersatu, kita bersama-sama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Terbukti pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama bertemu, walaupun dalam keadaan virtual, tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu tercurah atas kami satu persatu dimanapun kami berada. Berkati Tuhan dalam proses kami untuk bersama-sama belajar dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Kau urapi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-34. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Markus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-34. Di sini saya akan membacakan untuk teman-teman semuanya. Ada 2 perikop. Yang pertama adalah tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Perikop yang kedua, tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Baik, teman-teman pemuda dan remaja, sekiranya kita semakin kenal, karena di sini saya baru pertama kali. Di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kori. Nama panjang saya Kori Evata, biasanya dipanggil Kori begitu. Dan saat ini saya sedang belajar di UKSW, di Fakultas Teologi Angkatan 2019. Dan sekarang ini saya juga berfokus PPL gitu, di GKJ Salatiga Timur, yang akan bersama-sama selama kurang lebih 2-3 bulan ke depan, berfokus pada Komisi Pemuda dan Remaja, seperti itu lebih tepatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa menerima saya, dan salam kenal untuk kita semua. Baiklah, kita akan kembali ke dalam bacaan firman kita yang terambil dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai yang ke-34. Di sini saya akan bukan memberi ilustrasi, tapi lebih tepatnya saya ingin
karena ini online gitu ya. Kalaupun offline pun saya akan ya diawali dengan ice breaking gitu. Tapi di sini saya timbul pertanyaan gitu. Kira-kira teman-teman pasti sudah tahu gitu kan, bertumbuh. Menurut teman-teman, apa saja sih yang bertumbuh gitu? Apa yang bisa dirasakan? Baik bisa dilihat secara fisik ataupun kita bisa merasakan itu dalam kehidupan kita gitu. Coba teman-teman pikirkan sekarang di tempat masing-masing. Ya, menurut ini saya jawab saja ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertumbuh berasal dari kata tumbuh yang artinya bertambah besar atau sempurna. Nah, tadi yang sudah di awal saya pertanyakan, kemudian di dalam kehidupan kita apa saja sih yang bertumbuh gitu? Apa bertumbuh itu hanya bisa dilihat secara fisik? Apa yang dilihat oleh mata berarti itu definisi bertumbuh gitu. Merawat pohon dari benihnya, dari tunasnya, kemudian jadi satu tanaman, apakah itu yang dinamakan bertumbuh? Definisi bertumbuh yang benar. Saya pikir bertumbuh itu tidak hanya tentang apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi apa yang bisa dirasakan oleh hati kita dan bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Nah, terlebih lagi itu pada masa-masa kita, anak-anak muda, kira-kira apa yang bisa bertumbuh dari dalam diri kita? Tinggi badan, yang dulu mungkin masih 100 cm, terus sekarang sudah nambah 70 sampai 80. Itu pertumbuhan yang bisa dilihat secara fisik. Kemudian contoh lain kira-kira apa? Tadi kita sudah menyebutkan pertumbuhan yang bisa dilihat oleh mata, yaitu secara fisiknya. Kemudian apa yang tidak bisa dilihat oleh mata? Apa yang hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri? Tapi sebelum jauh ke dalam situ, di sini saya akan memberi satu contoh lagi tentang memperjelas lebih tepatnya apa itu bertumbuh. Jadi di sini saya mengambil contoh itu dari ceritanya ayah saya, karena ayah saya itu seorang petani. Jadi ayah saya itu sudah paham dan sudah sangat fasih untuk memilih mana benih atau tunas yang baik, yang cocok, dan yang memang harus ditanam. Kemudian yang nantinya akan menghasilkan tanaman yang baik gitu, menghasilkan buah-buah yang baik. Lebih tepatnya itu bibit unggul, benih unggul gitu. Jadi ayah saya itu sudah fasih dalam memilih tanaman-tanaman seperti itu. Kemudian setelah benih itu ditanam, diberi pupuk dan disirami, lalu benih itu dibiarkan begitu saja tumbuh. Nah, tapi saya sempat berpikir gitu ya. Di situ ayah saya kan tidak mengetahui gitu, bagaimana proses benih dalam tanah itu bertumbuh dan siap panen gitu. Yang saya tahu ya ayah saya mencari bibit yang unggul, kemudian ditanam dan dibiarkan begitu saja untuk tumbuh. Menurut saya, yang bisa membantu pertumbuhan itu, yang paling penting komponennya adalah ada pada benih itu sendiri, bukan pada tanah atau udara. Ya, itu hanya sebagai istilahnya faktor pendukung itu saja ya. Tanah dan udara itu memang dia sebagai komponen yang penting, tapi benih itu jauh lebih penting
dia untuk menentukan bagaimana dia bisa bertumbuh menurut sifat alaminya, seperti itu. Nah, sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ini kita bahas perikop yang pertama dulu. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita dan juga kepada para murid pada saat itu agar mengetahui bahwa setiap benih firman yang disampaikan suatu saat pasti akan berbuah. Entah itu prosesnya lama, prosesnya singkat, atau bahkan tanaman itu harus layu terlebih dahulu, kemudian sama petaninya harus disirami lagi, dikasih pupuk lagi. Itu pasti suatu saat akan berbuah. Gitu. Firman sama halnya seperti firman. Firman itu bekerja secara tersembunyi dalam hidup kita, dalam diri kita, dan itu tidak diketahui oleh orang-orang lain gitu. Firman itu bekerja dalam diri kita, itu jelas tidak bisa dilihat oleh mata kita. Bagaimana prosesnya, bagaimana awal mula firman itu tumbuh dalam diri kita, dalam kehidupan kita, iman kita, itu tidak bisa dilihat oleh mata biasa kita ini. Tidak ada orang yang tahu bagaimana firman itu berproses hingga kemudian bertumbuh. Yang jelas, yang hanya mengetahui dan hanya dapat melihat bagaimana firman itu tumbuh, itu hanyalah Allah. Allah yang dapat melihat sejauh mana kita mampu berproses, sejauh mana kita mampu tumbuh. Maka ketika kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menghidupi firman itu, kita mau bertumbuh bersama firman itu, kita akan menerima masa untuk menuai. Kita akan dalam berjalannya proses itu, kita akan bersama-sama belajar gitu istilahnya. Belajar bagaimana kita mempersiapkan diri ketika suatu saat nanti musim menuai itu sudah tiba. Nah, kalau dikaitkan dengan masa-masa muda kita seperti saat ini, teman-teman remaja dan pemuda, banyak sekali pergumulan iman yang mungkin itu hanya bisa kita rasakan sendiri gitu, tanpa diketahui, tanpa dilihat oleh orang lain. Mungkin kita terlihat biasa saja, kita terlihat baik-baik saja, kita terlihat seolah-olah ya seperti ini, hidup standar-standar aja. Tapi ternyata di balik itu semua kita sedang mengalami pergumulan iman yang dimana kita istilahnya tidak mengerti. Ini apa gitu maksudnya? Apa sih yang terjadi dalam hidup aku, dalam proses pertumbuhan imanku? Apa gitu yang terjadi sebenarnya? Memang pertumbuhan masa muda itu tidak pernah stabil, naik turun, lika-liku seperti itu. Itu saya rasa sudah menjadi hal yang biasa. Nah, tapi dari sinilah semua hal yang di awal kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya sepertinya aku menjadi orang Kristen itu ya seperti ini aja. Pelayanan, hari Minggu, ke gereja, ikut persekutuan, ikut doa-doa, tidak ada masalah lain gitu. Seolah hidupnya mulus-mulus saja. Tapi di balik itu semua, orang lain tidak bisa menilai kita. Di masa muda seperti ini, kita juga mudah menyerah gitu. Nggak tahu sih, ini yang saya rasakan saja atau mungkin ada teman-teman juga merasakan gitu. Kok kayak rasanya
apa-apa itu ya dilakuin, tapi kok udahlah sekali 2 kali gitu, habis itu udah menyerah. Terus apa gitu tindakan berikutnya kalau kita mudah menyerah, terus makin merasa kalau hidup kok ternyata nggak baik-baik aja gitu ya. Apa gitu sebenarnya yang terjadi? Merasa kecewa dengan diri sendiri nih, yang paling sering saya rasakan dan saya dengarkan gitu dari teman-teman saya. Merasa kecewa dengan diri sendiri kalau ternyata sesuatu yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kuliah, sekolah, harapan kita udahlah semester depan pasti dapat nilai bagus 90, dapat A atau bahkan dapat 100 gitu, sempurna. Ternyata ada pandemi. Terus sekolah dan kuliahnya jadi online. Kemudian nilai jadi turun semua. Merasa timbul gitu, rasa kayak kenapa ya? Apa karena memang disadari, apa karena kitanya memang sadar kalau kita itu males-malesan, atau karena kita sudah rajin, kita sudah usaha, kita usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai itu dengan baik, ternyata itu tidak sesuai dengan realita kita gitu. Apa yang salah? Merasa kecewa dengan diri sendiri ketika mengalami kegagalan, mendapatkan masalah yang buruk misalnya. Dan dari situ saya pikir dengan mudahnya kita, khususnya teman-teman pemuda ini, di masa-masa pemuda ini kita sering merasa bahwa kok gini ya hidup kita. Dunia kok ternyata tidak sebaik itu gitu. Dulu kita waktu kecil pasti mikir bermain, dunia semenyenangkan itu, sekolah ketemu sama teman-teman, kita bermain, pulang sekolah main, terus sore makan, belajar, tidur, besoknya sekolah lagi, sekolah ketemu sama teman-teman, makan, terus kita bermain-main. Dan sekarang ternyata ketika kita sudah memasuki masa-masa seperti ini, justru itu sudah tidak ada lagi gitu. Jam-jam bermain sebenarnya masih ada, tapi kan di sisi lain kita juga punya tanggung jawab untuk sekolah, tanggung jawab untuk kuliah, kerja mungkin. Kita harus istilahnya mempersiapkan diri kita di masa depan itu juga sebaik mungkin gitu. Teman-teman pernah nggak berpikir ketika menghadapi suatu permasalahan atau pergumulan gitu, berpikir bahwa di mana Tuhan gitu? Ketika aku dalam pergumulan seperti ini, di mana Tuhan? Apa sih yang mau direncanakan Tuhan? Apa sih yang mau dilakuin Tuhan dalam hidupku untuk masa depanku itu apa gitu? Mana gitu kan? Kalau Tuhan baik itu mana? Kok pergumulan, persoalan itu, masalah-masalah selalu datang terus-terusan. Pasti kita pernah dan terbesitlah di pikiran kita menanyakan keberadaan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang sangat terpuruk, kita ada dalam situasi dan kondisi yang benar-benar di bawah, kita pasti pernah menanyakan keberadaan Tuhan di mana. Apa sih yang mau Tuhan rencanakan? Tuhan mau pakai aku tuh seperti apa? Buat apa gitu? Dan di sini tuh seharusnya kita berpikir kita itu hidup seperti benih tadi. Ketika kita ada persoalan seperti itu, terus kita menanyakan di mana keberadaan Tuhan, kita harus belajar, kita harus berpikir bahwa ternyata hidup kita itu seperti benih. Kita tidak bisa menentukan mau di mana kita menaruh kehidupan kita. Kita tidak bisa menentukan bagaimana proses dari bertumbuhnya kita dalam menjalankan kehidupan ini. Yang seperti yang disinggung dalam ayat yang ke-28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.
Jadi di sini diperjelas bahwa memang hidup itu ada step by step-nya gitu. Ada tingkatannya, levelannya. Jadi di awal saya seperti ini, kemudian saya seperti ini, saya akan terus bertumbuh. Kehidupan kita juga seperti itu. Berawal dari memiliki kepercayaan kepada Allah, kita menaruh kepercayaan kita menyerahkan diri kita, dan masa depan kita ke dalam tangan kuasanya. Kemudian tercapailah kesempurnaan itu seperti yang sudah dijelaskan di ayat yang ke-29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ketika kita berawal dari memiliki kepercayaan, kita menaruh kepercayaan itu kepada Allah, dari situ kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Kita bisa mempersiapkan diri kita pada saat musim menuai nanti sudah tiba, seperti itu. Lalu kita beralih kepada perikop yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Kenapa pada saat itu, atau kalau enggak kenapa di Alkitab ini menggunakan menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi? Sebenarnya ini sudah sering disinggung, sering juga dibawakan di ibadah manapun, dan saya pikir mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan perikop ini, perumpamaan tentang biji sesawi. Kenapa pada saat itu Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi? Kenapa tidak biji durian yang lebih besar, yang buahnya juga kalau ditanam terus panen, itu kan hasilnya atau buahnya itu juga enak dinikmati gitu. Kenapa harus biji sesawi? Jadi kenapa menggunakan perumpamaan itu? Biji sesawi ini dipakai Yesus untuk memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah. Maksudnya, sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Sesuatu yang kecil memiliki potensi besar untuk bertumbuh. Sebenarnya di sini kita juga diingatkan untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil gitu, tidak mengabaikan hal-hal kecil. Kita diingatkan bahwa ternyata hal kecil itu juga berpotensi untuk menjadi besar. Apa sih yang bisa kita kita kaitkan gitu? Relevansinya apa? Terus yang bisa kita lihat realitanya sekarang apa? Apa iya kita harus mencari-cari kerajaan Allah? Kita mendefinisikan kerajaan Allah seperti itu? Saya rasa tidak. Saya di sini akan beri contoh bagaimana kita mengartikan bahwa sesuatu yang kelihatannya kecil itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Gitu. Poin pentingnya dari perikop ini tuh seperti itu. Jadi contohnya itu ketika seperti ini, berpelayanan. Teman-teman pemuda pada saat ibadah variatif, terus teman-teman remaja dan pemuda ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah itu. Kemudian ibadah apa lagi ya yang inovatif. Nah, ibadah inovatif yang itu melibatkan kaum muda di situ untuk ambil bagian. Tapi saya pikir itu menjadi hal yang sulit ya sekarang, karena saya tidak tahu faktornya apa, alasannya apa, tetapi terkadang memang seperti itu. Untuk pelayanan saja kita tidak mau memberikan diri gitu, sulit, malu, mungkin nggak bisa apa-apa aku mas, nggak bisa apa-apa aku mbak, nggak bisa main gitar aku, nggak bisa ini, nggak bisa nyanyi, nggak bisa itu gitu. Itu
saya juga pernah mengatakan seperti itu ketika diajak salah satu ketua pemuda di gereja saya. Ayolah Mbak Kori, kita ini bikin ibadah ini seperti ini, seperti ini. Nanti Pak Kori seperti ini. Terus saya, aduh nggak berani aku mas, malu gitu. Apalagi ini ngundang pemuda dari gereja lain gitu. Aduh, saya nggak mau, nggak berani, malu. Nanti saya salah ini itu gitu. Itu hal-hal seperti itu, hal-hal kecil sebenarnya yang sering saya jumpai. Atau mungkin bahkan teman-teman pernah ada dalam posisi seperti itu. Tapi apa salahnya gitu? Kita mencoba memberanikan diri. Memberanikan diri dalam pelayanan kita. Ya, gak apa-apa sih ya, di awal-awal mungkin agak malu-malu dikit gitu. Mungkin di awal-awal ini sih, saya mau berbagi cerita deh. Dulu tuh, mungkin semoga teman-teman gak bosen ya, yang di rumah yang mau dengerin ini. Menurut saya ini tuh hal yang, pengalaman saya yang sangat, gimana ya. Dulu itu saya pertama kali ikut pelayanan di gereja, di kegiatan pemuda lah intinya. Pertama kali saya masuk pemuda itu lebih tepatnya. Kemudian tibalah teman-teman pemuda itu mengadakan ibadah variatif. Gabung tuh dari adik-adik, terus adik-adik sekolah minggu, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, terus ada penatua diaken, pokoknya dari majelis jemaat seperti itu. Sebenarnya saya itu disuruh untuk ngisi singer langsung. Padahal di situ saya pertama kali, istilahnya saya baru masuk menjadi pemuda gitu. Di remaja pun saya tidak pernah ikut kegiatan di gereja sama sekali. Kemudian saya ditawarin, gimana Mbak, mau nggak jadi singer gitu? Jangan dulu deh Mas gitu. Apa gitu yang lebih dari di bawah singer deh gitu. Dan ternyata teman-teman, saya diberi jatah atau bagian untuk narik kantong persembahan. Itu pertama kali saya pelayanan gitu, disuruh narik kantong persembahan. Dulu masih belum online. Oke, karena mungkin saya pikirnya ya udahlah narik gitu kan. Dan ternyata pas udah selesai kan ibadahnya, bla 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 bla, sampailah di persembahan. Ternyata saya ambil itu kantong persembahan, kemudian ada teman saya yang bagian ngitung gitu, warga jemaatnya, saya taruh gitu. Di situ saja saya sudah deg-degan, keringetan. Astaga, saya pikir itu saya membayangkannya itu narik persembahan saja, masa saya harus keringetan gitu kan? Saya udah kayak pede-pede aja. Ternyata enggak. Pas saya di depan itu saya melihat warga jemaat itu kayak matanya tuh melihat saya semua gitu. Jadi kan seolah-olah saya jadi satu objek yang dilihat gitu kan. Nah, itu sharing saya ya, cerita saya pertama kali saya ikut pelayanan di gereja. Kemudian dari situ saya mulai membiasakan diri, diajak ini mau, diajak itu mau. Pokoknya saya iyain aja, entah nanti deg-degan, mau kayak keringetan, mau baju basah, semuanya adalah itu nanti urusan akhir gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke renungan kita pada malam hari ini. Pada perikop ini, kita juga diingatkan agar kita istilahnya tidak mudah menyerah. Seperti cerita saya tadi, tidak mudah menyerah gitu. Padahal udah tahu, keringetan. Ini saja saya keringetan, walaupun ini online. Tidak mudah merasa menyerah. Terus jangan sampai merasa insecure nih, permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Insecure karena memulai dari hal kecil misalnya. Jadi kita minder aja gitu, masa kita harus narik kantong persembahan dulu? Kenapa nggak kita langsung
singer, kita langsung ikut-ikut main gitar, kita yang ngeband gitu. No, jangan sampai teman-teman di situ merasa insecure, merasa minder bahwa nggak apa-apa, pelayanan itu memang harus dimulai dari hal kecil. Kita berani memberi diri saja itu sudah menjadi langkah awal yang baik, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita refleksikan gitu dari 2 perikop ini? Apa yang bisa kita refleksikan bersama-sama dari 2 perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi ini? Saya pikir itu tadi, poin pentingnya ada di jangan takut ketika kita mau bertumbuh, jangan takut ketika kita mau mencoba hal baru atau kita bergabung dalam pelayanan-pelayanan gereja, karena saya pikir kegiatan-kegiatan seperti ini, pelayanan-pelayanan di gereja itu tidak pernah istilahnya mengganggu jadwal main, mengganggu jadwal nongkrong, mengganggu jadwal apa gitu. Yang penting kita bisa pintar-pintar membagi waktu untuk kuliah kita, sekolah kita aktif di gereja, kemudian kita juga ada waktu untuk nongkrong, atau kita ada waktu untuk bertemu sama teman-teman, seperti itu. Kemudian jangan merasa minder, jangan mudah menyerah ketika ternyata pelayanan pertama kita itu merasa gagal. Baru pelayanan pertama tapi udah gagal gini, gimana nanti mau lanjut pelayanan lagi? Apalagi masih pelayanan pertama gagal terus diketawain orang rumah misalnya. Gak apa-apa, sebenarnya itu hal yang biasa. Ya kita terima saja lah ya kan. Yang penting kita berani dulu, kita belajar. Namanya kita belajar. Salah pun tidak apa-apa. Di sini untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, mari saya mengajak teman-teman remaja dan pemuda di GKJ Salatiga Timur untuk bersama-sama berani tumbuh dalam anugerahnya. Kita bersama-sama berani menyerahkan diri kepada kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita bersama-sama memberikan diri kita untuk gereja, untuk persekutuan-persekutuan, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan yang terakhir, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan lebarnya. Kita bersama-sama meyakinkan diri bahwa kita bisa bertumbuh dalam prosesnya. Kita bisa menjalankan proses, kita bisa menikmati setiap prosesnya, baik itu lurus saja, kita diberi waktu yang cepat, kita diberi waktu yang lama, kita dikasih proses yang instan, kita nikmati saja apapun yang terjadi sampai nanti kita siap pada musim menuai sudah tiba. Mari kekasih Kristus, kita akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa bersama-sama mengakhiri, kita bisa bersama-sama menyelesaikan renungan pada malam hari ini. Semoga apa yang kami pelajari bersama, kami renungkan bersama, itu bisa menjadikan kekuatan, bisa menjadikan motivasi kami dalam berpelayanan, dalam menjalankan kehidupan kami di masa-masa muda seperti ini yang rentan sekali akan segala godaan dan mudah sekali merasa menyerah, mudah sekali merasa putus asa ketika apa yang telah kami rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Di sini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi seperti saat ini Tuhan, sekiranya Engkau tetap melindungi, Engkau tetap menyertai bangsa dan negara kami dalam menghadapi segala problem-problem yang ada.
Engkau tetap melindungi walaupun dampak dari virus corona ini tidak kunjung selesai. Engkau tetap memberkati pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus dan menata segala sesuatu yang ada dalam bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk gereja dan persekutuan, terkhusus gereja Kristen Jawa, tepatnya di GKJ Salatiga Timur. Kami mendoakan penuh supaya GKJ Salatiga Timur ini bisa menjadi perantara, bisa menjadi saluran tangan-Mu untuk tetap memberitakan Injil-Mu, untuk bisa membantu, untuk tetap bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami, PPRJ GKJ Salatiga Timur. Kami tahu Tuhan, setelah terdampak pandemi, kami baru bisa memulai kembali ibadah pemuda dan remaja ini. Seterusnya dan kedepannya kami menyerahkan semua rencana dan apa yang sudah diharapkan oleh ketua dan komisi PPRJ di sini. Semoga Tuhan selalu menyertai dan Tuhan melindungi segala rencana dan harapan di sini. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, yang dekat dengan kami, yang jauh dengan kami. Kami mendoakan mereka supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberi mereka kesehatan, jauhkan dari sakit, penyakit. Dan sekiranya Tuhan juga memberi mereka rezeki yang cukup. Dan di mana Tuhan juga senantiasa menyertai segala rencana dan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk studi dan pekerjaan kami, Tuhan, baik kami yang masih sekolah, kami yang sedang menghadapi ujian ataupun semester baru. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kuliah kami, pekerjaan kami. Untuk kami yang juga masih dalam mencari-cari pekerjaan, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami ketika kami sedang proses mencari pekerjaan itu, ataupun kami yang sudah bekerja. Untuk kami yang sudah kuliah, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kuliah kami. Segala hal yang mungkin kami rasa butuh bantuan tangan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Di sini kami juga akan mengakhiri ibadah kami, ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dan dekat. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami hingga sampai kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan baik dan selamat. Semuanya itu hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan mari kita lanjutkan dengan kitab doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik kawan-kawan, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah
Oke, di penghujung ibadah kita pada sore hari ini, sebelum kami pamit undur diri, kami ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara sekalian agar kita tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan untuk dapat terhindar dari COVID ini. Oke, sekian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih. Dadah.